Yang pertama kita bahas Bitcoin dulu dari harga 89.000 tiba-tiba sekarang berapa? 95.000. 96.000. 96.000. Kenceng banget. Gimana nih menurut lu? Orang-orang sih kalau di X ya, di X gua nih katanya Bitcoin ini di quarter 1 ini bakalan bagus nih perform. Bakalan naik. Kalau menurut lu gimana? Kalau gua ya, nggak mungkin suatu aset tuh turun terus. Apalagi yang kita tahu dari Bitcoin. Kita udah hafal banget nih. Ini barang satu ini bisa turun dalam 3 bulan, naik dalam 1 bulan, terus balik ke harga normal gitu. Jadi ya udah, pas dia turun ya itu kesempatan beli menurut gua. Yang kemarin-kemarin itu. Dan sekarang mau orang bilang ini dead cat bounce lah, mau orang bilang ini udah the new bull lah, whatever it is namanya, ini kuncinya adalah udah break di 90, sekitar 94.000. Karena 94.000 kalau lu lihat itu emang heavy resistance, berkali-kali ini nggak tembus gitu kan. Dan sebelumnya tahun lalu itu adalah yearly open. Jadi ini apa ya, semacam kontrol risk appetite-nya traders lah bisa dibilang. Nah sekarang di 96, kalau orang lihat bilang, oh structure-nya yang bagus gimana ya? Bang bagus, dia retest dulu nih 94 baru dia naik lagi. Tapi yang namanya Bitcoin kan kita nggak tahu ya. Bisa aja dia nggak kasih, hajar terus ke atas. Atau bisa malah 94 jeblos lagi ke bawah, fake out gitu. Nanti next breakout baru beneran gitu ke atasnya. Jadi nggak ada yang tahu. Intinya yang kedua adalah kalau kita lihat stocks ini beberapa hari terakhir, ini sekarang tanggal 15 Januari, itu udah top out nih. SP 500, kemudian Russell 2000, itu udah udah top nih kelihatannya sekarang so far. Dan dari aset-aset yang metal yang kayak silver itu juga kemarin sempet top tuh di 90 tuh sudah langsung turun ke 88. Ya kan? Jadi mungkin aja mereka rotasi nih ke aset yang lebih murah, ya kan? Which is Bitcoin. Karena sekarang silver itu lebih mahal daripada Nvidia bro sekarang. 4,8 triliun. Bitcoin itu berapa? Bitcoin itu 1, sekian triliun. Jadi kita masih jauh. Namun memang seperti biasa, karena ada perpetuals along the way, biasa tuh liquidate dulu nih. Hajar dulu likuidasi yang late longers, baru dia lanjut lagi. Itu normal. Tapi gue lihat ini udah lama banget di bawah, dan nggak selamanya dia akan turun. Jadi ya wajar aja dia bounce. Tapi keberapa ini nggak tahu. Apakah pucuknya di 100.000, 108.000, nggak ada yang tahu. Jadi ya intinya Bitcoin ya kalau harganya murah beli. Nanti misalnya gue beli di 88.000 anggaplah. Sekarang udah 96.000, udah untung 8.000. Udah jualan aja sekarang udah untung. Benar nggak? Nah kalau mau hold terus ya ada risikonya, risiko balik misalnya, atau malah naik terus. Jadi ya intinya adalah cari entry yang bagus. Kalau entry-nya udah bagus, exitnya kapan udah untung gitu. Kalau misalnya dia naik terus, ya rezeki orang lain udah. Jadi lu udah belanja nih? Gue udah beli di angka Bitcoinnya gue agak mahal. Gue beli di 91.000. Tapi yang alts-nya gue dapat agak murah tuh. Hype 23,6. Kemudian kemarin tuh kenapa tuh tiba-tiba aneh banget dah. Kenapa? Tiba-tiba turunnya begitu. Ada itu. Ya ada yang jual ya. Ada yang jual yang si klasternya Tornado itu loh, ya kan. Kemudian PAM gue dapet di kepala 2 pas 200. ETH Solana gue beli dikit-dikit doang. Gue bahkan nggak inget harganya berapa. Yang harusnya gue beli adalah Kinetic dan Monero. Kurang ajar tuh. Monero lu mau beli? Tadinya karena gue liat ZEC udah naik terus kan. Terus Monero OTW breaking ATH masih ikut juga nih. Tapi gue tidak punya conviction, jadi kayak gue biarin lah. Terbang tinggi banget ternyata gitu kan. Dan yang dalam nih Lighter nih, ngomong-ngomong turun terus nih, gak ada naik-naiknya Lighter. Itu turun terus harganya. Sekarang harganya di 1,8 ya. Kemudian mereka baru aja news mau naikin fee untuk yang premium. Jadi yang berbayar ini fee-nya akan naik. Untuk retail tetap harganya zero fee. Dan ini membuktikan ternyata kayaknya orang gak peduli-peduli amat dengan zero fee ini. Setelah Lighter TGE kita lihat open interest-nya turun, TVL-nya turun. Ya artinya farmersnya cabut dan mereka gak bisa expand. Belum ada kemampuan untuk grow gitu. Dan di saat yang bersamaan open interest-nya Hyperliquid itu naik terus. Artinya apa? Oh tradersnya balik. Habis farming airdrop balik ke kandangnya gitu. Dipakai buat beli hype, jangan-jangan dia jual, dia beli hype gitu. Karena dia tahu ya secara aset mungkin hype lebih oke, karena mereka punya fee yang lebih baik gitu kan. Tesisnya mereka adalah zero fee nih, mereka akan banyak market maker yang bayar, kemudian nanti eksekusinya akan bagus, retail makin banyak volumenya di sana, makin banyak usernya. Tapi ternyata it's not the case. Sedangkan di Hyperliquid sekarang open interestnya udah hampir 10 billion. Dari titik terendahnya itu sekitar 5,7 kalau nggak salah gue pernah lihat. 5,7 billion. Jadi
hampir double nih, 5,7 ke hampir 10 gitu ya, sedikit lagi. Dan bener-bener rising itu setelah Lighter TGE itu naik 2 billion lebih. Jadi ya kayak itu ternyata kembali. Aster juga sekarang open interestnya kurang lebih sama Lighter. Tapi ya, kalau dibandingin apakah mana yang lebih bagus, menurut gue sih Aster lebih bagus karena revenue lebih gede. Ya kan. Tapi ya all in all gue tetap merasa hype lebih oke, sambil mungkin nge-farming yang lain. Gue menemukan satu farmingan yang menarik bro. Jadi ada yang namanya extended. Pernah dengar? Perpdex juga namanya extended. Dia punya vault yang kayak HLP, kayak LP gitu ya. Namanya, jujur gue lupa, namanya Vault doang setahu gue. Coba gue pastiin ya. HX masih lo? Iya masih. Jadi 3, Paradex, Extended, HX. Paradex familiar ya? Punya Yonder. Oh pantes. Oh dia Vault dong namanya, Extended Vault. Ini semacam ALP, LLP dan seterusnya. Kalau gue deposit di sini, gue akan mendapatkan 90% dari value yang gue deposit untuk bisa sebagai collateral trading. Jadi kalau untuk mau farming delta neutral, ini sangat efisien. Karena kalau Perpdex sebelumnya kan kita butuh, misalnya gue mau delta neutral, let's say Bitcoin. Berarti gue harus punya Bitcoin di luar di Perpdex. Karena Bitcoin ini nggak bisa jadi collateral, gue harus minjem atau pakai capital tambahan gitu kan. Karena Bitcoin ini nggak bisa jadiin collateral untuk open short di Perpdex. Nah kalau di extended artinya gue bisa menggunakan cara hold spot, kemudian kolateral yang satunya yang harusnya pakai buat open short masukin dulu ke vault, which is akan generate, di sini sih dia tulis 23%, kemudian baru gue short, which is generate lagi 10%. Jadi total bisa dapat berapa? 30%. Menarik dari yang tadinya cuma 10. Ya. Jadi wah lumayan menarik. Atau kombinasi dengan Hyena. Hyena kalau ngelong kan dapat 12%. Nah, berarti ngelong di Hyena, shortnya di sini gitu. Jadi dapat 12 tambah 10 tambah 23 dapat berapa? 45 dibagi 2 karena kan ada kanan dan kiri kan. Jadi sekitar APR-nya 22%-an. Lumayan gede nih. Paling kontrolnya ya seminggu sekali lah kira-kira. Emang lu gak kepikiran nutup seminggu? Enggak kan pakai ini leverage 1 kali. Kan buat farming fees doang benar, kan. benar. Bukan buat trading kan. Itu bisa. Kemudian Paradex lumayan menarik walaupun dia APR-nya agak kecil ya, 15%. Kemudian HX masih oke. Dan gue mulai testing. HX berapa ya sekarang? Masih 70-an? Itu kan 1 year kan. Kalau 1 bulannya gue rasa pasti kecil. Pasti 15-20. Yakin gue. Karena dia curang tuh, dia pakai the whole things gitu. Tapi ada HX, ada satu yang menarik bro. Dia ada meme coin, lu tahu nggak? Dia udah ada meme coin listing. Dia listing, dia kasih airdrop meme coin. Ini dia meniru jejak sebelumnya berarti. Betul, dia jejak Hyperliquid. Dan lu tahu market cap-nya 500 juta bro. Lu udah belanja belum? Bahkan orang nggak pernah dengar kan. Dan lu harus tahu ini cuma beda value-nya sama Lighter. Lighter itu market cap-nya 470 juta. Si meme coin ini 500 juta. Jadi lu bayangin, ini adalah meme coin yang semua orang nggak farm, market cap-nya lebih gede dibanding Lighter. Lu dapet gak ya? Gak dapet, aku aja gak tahu. Jadi ya lu jangan ikutin lah itu apa orang-orang city nih terlalu rame. Kalau lu perhatiin, HX ini adalah Perpdex dengan revenue paling gede. Walaupun kenapa mereka bisa gede, ya timnya recycle aja. Orang revenue masuk ke mereka lagi, apa yang mereka takutin kan? Iya. Jadi sekarang berapa persen portfolio lu di coins yang lu expect untuk mendapatkan capital gain, dan berapa persen yang di staking? Yang capital sorry, gue harus perjelas berarti. Kalau seandainya lu delta neutral ya berarti susah. Gue harus nanya lebih detail tuh. Kayak misalnya lu beli itu, orang bilang lu sangkut dong. Belum tentu, karena lu bisa delta neutral gitu. Jadi lu harus menjelaskan itu juga. Kalau yang murni nge-hold tanpa delta neutral kurang lebih 30-40%an ya. Udah gede nih berarti. Iya 30-40%, karena beli di bawah lumayan banyak kan. Dan target gue sih ya, ultimate targetnya itu 107.000 lah. Gue mungkin akan jual semuanya. Tapi di 100.000, kalau kita kena nih 100.000 101, gue akan jual dulu sebagian. Mungkin 30-40% gue jual, sisanya hold. Kalau nyampe 107, gue akan jual semuanya. Lihat lagi nanti, apakah 107 dia lanjut lagi nih, atau dia reject di 107, kemudian dia kena lagi 80.000, kan kita nggak ada yang tahu. Tapi target gue adalah 100-107.000 nih sekarang. Harapan semoga sih bisa kena ya. Tapi soalnya Bitcoinnya udah break range, volumenya oke, kumulatif volume deltanya juga oke, dan saham MSTR itu kan leading indicator. Kalau Bitcoin mau naik dia pump duluan bro. Ya kalau Bitcoin mau turun dia dump duluan. Biasanya lu perhatiin aja. Dan kemarin dia breaking gitu.
gue ada beli juga. Gue beli di salah satu exchange lah yang tidak bisa gue sebutkan namanya, MSTR. Kemudian gue beli Coinbase, gue beli Circle, menggunakan infranya ada salah satu produk yang baru aja di acquire sama Kraken. Jadi ini awalnya gue kira wah scam nih. Setelah mereka rilis data yang lebih banyak, ternyata mereka bisa dibilang license. Jadi oke, lumayan bisa percaya gitu. Dan tradingnya enak, gak usah tarik rupiah, masukin lagi lewat aplikasi lokal kan, langsung trading aja di checks yang tidak bisa kita sebutkan ini. Ya harapannya nih sebulan sampai Februari lah lumayan oke. Kemudian Maret, April ini kan udah musim pajak lagi nih. Iya. Gitu, yang harus kita wanti-wanti gitu. Bisa orang-orang realize di realize profitnya. Benar. Gitu. Jadi itu harus berhati-hati di sana. Gila cepet juga ya market ini. Cepet bro, ini kita baru naik kayak lama banget kan, baru 2 hari nih naik harga naik ini, harganya baru naik 2 hari. Dan temen gue sekarang dia abis nge-short di 97, dia berharap semoga 93 gue mau masuk lagi. Dia gitu.